Ini tentang laki-laki dan perempuan. Adapun adab, adab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Memanglah kau tak beradab. Adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral. Etika, moral, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya etik. Bahasa Inggrisnya Islamic morality, moral. Sedangkan bahasa Arabnya adalah akhlakul karimah. Adab diambil dari kata makdubatun. Makdubatun artinya jamuan makan. Kenapa adab itu disebut jamuan makan? Karena biasanya kita kalau ngajak orang makan pasti beradab. Nanti lagi mau ngomong sesuatu makan di rumah silakan makan. Ini beradab, lemah lembut. Mana ada orang makan. Mana mau kita makan? Oh begitu balik kita langsung. Memang tadi nampak enak makanannya, tapi karena cara nyuruhnya gitu pulang saya langsung. Kalian silakan. Yang tak tahu malu silakan makan. Ya malu kucing, tak tahu malu anjing. Jadi makna adab itu diambil dari bahasa makdubatun, artinya sopan santun, tata krama mengundang makan. Ada di tengahnya itu sambal, ada ikan gulai, ada sotong, ada cumi, ada manisan, ada dessert, ada kolang kaleng, ada macam semua. Dalam Islam ada tata keramanya. Tak boleh kita tangani jauh-jauh. Makanlah apa yang dekat. Kul mimma yalik. Apa yang dekat itulah makan. Pas yang dekat itu sambal belacan. Nasib lah. Alhamdulillah. Sekarang mejanya bisa berputar. Meja itu tak berputar Pak Ustaz. Berputar. Putar sekali lagi kangkung. Bapak tuh asal udang ke situ, asal cumi pindah ke meja lain. Bapak yang dimuliakan Allah, itu asal kata adab. Mana yang lebih tinggi ilmu dengan adab? Al-adab fauqal ilmi. Lebih tinggi adab daripada ilmu. Ada budak ini pandai, cerdas, otaknya menangkap, ayatnya banyak, hadisnya banyak, hafalannya, tapi tak beradab. Ada yang satu nih hafalannya biasa aja, tapi beradab. Saya lebih mengutamakan orang beradab daripada berilmu. Makanya santri-santri yang mau dikeluarkan, Ustadz ini ada santri, saya tanya kenapa dia dikeluarkan? Karena tak mencapai target hafalan. Jangan keluarkan kalau karena hafalan. Mungkin akalnya kurang mampu. Kalau otaknya kurang mampu, kita bawa ke Batam, kasih makan otak-otak. Kalau otak kurang menangkap bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah kalah di adab, mencuri, cakap kasar, tak ada tata krama, sopan santun, nah ini tak bisa. Tak ada tawar-menawar. Tapi tetap ada SP1, surat peringatan, SP2, SP3, kelas khusus, tak juga mempan, apa boleh buat. Kalau diteruskan dia nanti bisa merusak buah-buah yang bagus, buah kotor nih mesti. Kalau sakit kaki orangnya tak dibunuh, tapi diamputasi. Yang buruk itu aja dipotong. Khuzma sobadak makadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Nah ini adab-adab mau kita kaji lebih sempit lagi adab. Ini tak beretika ini. Etika itu dibuat manusia dan dia untuk waktu tertentu, untuk komunitas tertentu. Sedangkan adab itu umum dan dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adab di Batam, adab di Mesir, adab di mana-mana sama. Kalau etika untuk komunitas tertentu, untuk waktu tertentu. Contohnya, waktu saya naik pesawat kemarin, itu ada orang sangat beretika di pesawat. Silakan datang, kursinya nomor berapa? Silakan dulu, itu seatbeltnya belum dipasang. Bapak mau minum apa?
Mau minum teh manis apa teh kelat apa teh pahit? Mau teh manis, teh pucuk, teh daun apa teh dahan? Mau teh pucuk, mau dipoci apa airnya panas atau suam-suam kuku atau hangat-hangat sehangat hati aku ke kamu. Mati lah kita. Di pesawat tuh dia sangat ramah, sangat baik. Begitu pesawat mendarat di Hang Nadim Airport, turun ke bawah berjumpa, hidungnya pun tak menyaut. Itu namanya etika, bukan adab. Karena memang begitu diterapkan oleh maskapai penerbangannya. Selama di atas itu memang dia mesti begitulah adab dia. Roknya mesti koyak. Memang udah begitu diatur. Ustaz kok tahu? Saya udah menunduk. Saya udah menunduk. Saya ini kan ustaz. Sudah menunduk, berusaha didekatinya pula. Pas berdiri di depan saya. Apakah bapak ibu bersedia untuk mengatakan iya? Katanya. Astagfirullahaladzim. Pas saya bilang iya. Apakah yang duduk di sini bersedia untuk mengatakan iya? Iya, kata saya. Saya tak tahu apa maksud iya. Bapak dan ibu ini sedang berada di kursi yang paling berbahaya. Kursi emergensi. Kalau nanti terjadi sesuatu, maukah membantu saya membuka pintu ini? Katanya. Kenapalah saya diletakkan di kursi ini? Rupanya kursi emergensi tempat saya. Kalau terjadi musibah, akulah mati duluan. Matilah duluan sama bidadari tadi. Apa namanya? Oh, perang moga. Saya tahu, cuma ngetes ibu-ibunya aja. Jadi itu bukan ada. Itu namanya etika. Ada namanya kode etik jurnalistik. Tak boleh menyebut nama orang pakai inisial. Ada namanya kode etik penerbangan di pesawat. Itu bukan adab. Sedangkan adab yang kita bahas ini adalah adab menyeluruh. Mau di airport, mau di pesawat, mau di rumah. Ini adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dulu dari adab waktu malam bangun sahur. Rahimallahu mara'atan. Allah merahmati seorang perempuan aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya itu tak mau bangun, nadhaha wajhahu, maka dipercikkannya air ke wajah lakinya itu. Jadi kalau laki itu, jadi nanti balik dari sini, ibu beli pistol air atau semprot bunga anggrek. Bukan, ini kadang ada yang salah menerjemahkan hadis nih. Nadhaha wajhahu, siramkanlah ke wajahnya. Bukan siramkan. Nadhaha itu artinya percikkan. Bang, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah anak 3, yang satu pula semester 5. Nah, bangun bang, bangun. Nunggu imsak dah. Tapi hadis ini dipotong Ustadz Somad supaya sesuai judul. Pangkal hadisnya itu rahimallahu mara'an aiqadha zaujahu. Beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya. Tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami, dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji, sama ustadznya. Kalau tak sama, nanti begitu dibangunkan, surga kau untuk kau, urus saja surga kau, dan kau urus urusan. Aku mau masuk neraka, mau apa, bukan urusan kau. Surga kau di sini letaknya. Ini penting. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua. Saudara-saudara kita yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Muslimin muslimat, abang adik kakak makcik pakcik ayah emak
Yang masih hidup mudah-mudahan disehatkan Allah. Yang sudah meninggal dunia diberikan ampunan, ditempatkan di tempat yang baik-baik. Keluarga kita diberi Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Hati kita dibimbing Allah untuk senantiasa baik, istiqomah dalam amal soleh. Al-hadhin niyah, untuk niat yang baik ni Al-Fatihah.